Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan acara Renungan Pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kuasa-Nya, begitu besar kasih-Nya kepada kita, perhatian-Nya kepada kita setiap hari, berkat-berkat-Nya kepada kita yang kita rasakan setiap hari. Marilah kita terus mengucap syukur kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada renungan saat ini kita akan merenungkan tentang penguasaan diri. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus bisa menguasai diri. Mengapa? Karena kalau kita menguasai diri itu Tuhan berkenan kepada kita. Kita akan berhasil menguasai diri di segala macam tempat, dimanapun kita berada, dalam segala situasi. Baik itu di keluarga, di pekerjaan, di pergaulan dengan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman, pergaulan di gereja, dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita kuasai? Dari diri kita itu apa? Kehendak Tuhan apa? Supaya kita bisa menguasai diri. Yaitu diantaranya adalah indera kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa buah roh itu salah satu adalah penguasaan diri. Oleh sebab itu penguasaan diri itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Yang pertama, apa yang harus kita kuasai? Yaitu lidah. Lidah kita. Dari Mazmur 34 ayat 14 dan 15, ayat 14 dan 15 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta menjaga lidah kita. Lidah yang kecil ini, yang Tuhan berikan kepada kita ini, bagaikan sebuah korek api di tengah hutan yang lebat. Hutan itu bisa terbakar hanya karena korek api yang kecil itu. Sama dengan lidah kita. Kalau lidah kita tidak kita jahat, tidak kita jaga, kita bisa mengucapkan hal yang jahat dari bibir kita. Ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang berbohong, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bisa kita ucapkan karena kita tidak menjaga lidah kita. Dan kita diminta untuk menjauhi hal yang jahat dan melakukan hal yang baik melalui lidah kita. Lidah kita itu bisa memberkati orang lain, bisa membangun orang lain, bisa membuat orang lain itu bahagia, membuat orang lain itu damai sejahtera. Tapi sebaliknya, lidah kita juga bisa membuat orang lain dendam, sakit hati, kecewa. Jangan kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar supaya menjaga lidah kita. Jangan berkata-kata yang tajam, yang menyakitkan hati orang lain, menyakitkan hati keluarga, menyakitkan teman-teman kita, apalagi teman-teman segereja kita. Sebaiknya kata-kata kita, lidah kita atur sebelum kita berkata-kata. Kita waspada dengan kata-kata kita supaya tidak menjadikan masalah. Berikutnya adalah yang kita jaga mulut kita. Mulut. Ya, mirip dengan tadi lidah, ini sekarang mulut. Indera kita mulut. Pengkhotbah 5 ayat 6 dan 7. Pengkhotbah 5 ayat 6 dan 7. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa.
Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mulut kita ini bisa membawa kita ke dalam dosa. Bahkan bisa menjadi jahat. Bapak Ibu, seperti lidah tadi, ya, mulut kita ini bisa membuat Allah murka, marah, dan pekerjaan tangan kita, hasil pekerjaan kita, perbuatan kita bisa dirusak oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita hati-hati dengan mulut kita supaya tidak menjadi jahat, tidak membawa kita ke dalam dosa. Selanjutnya, indera apalagi yang harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara, yaitu tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Matius 18 ayat 8. Matius 18 ayat 8 berbunyi demikian. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Yaitu Tuhan menghendaki tangan kita ini bersih dari dosa. Karena apa? Tangan ini bisa menipu. Tangan ini bisa mencuri. Tangan ini bisa melukai orang lain. Bisa membunuh. Bisa berbuat jahat kepada orang lain. Kaki ini bisa melangkah dengan di jalan yang jahat. Di jalan yang berdosa. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, ibaratnya kita naik ke surga. Kita masuk surga. Ya, itu dengan tangan satu, kaki satu tidak apa-apa. Asalkan yang jahat tadi dipotong. Ya, tangan ini sekali lagi bisa memberkati orang lain. Bisa membangun orang lain, bisa menolong orang lain. Tapi juga bisa jahat. Bisa membunuh orang lain. Dengan apa? Bisa dengan pedang, dengan pistol, dengan senjata apapun. Tetapi juga dengan HP. Bapak Ibu, sekarang banyak orang berkomunikasi melalui HP. Bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat Facebook, ya. Di sanalah pergumulan kita. Apakah kita bisa menyenangkan orang lain, kita bisa membangun orang lain dengan ketikan kita, dengan tulisan kita, tapi juga bisa apakah kita bisa membuat orang lain sakit hati, bahkan pertengkaran, perselisihan, ya, itu jahat. Hubungan jadi tidak nyaman, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga menjadi rusak karena tangan kita yang tidak kudus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebelum mengetik berita, sebelum mengirimkan berita, info apa, bercanda, ya, di dalam WA, di dalam SMS, kita pikirkan dulu. Apakah ini bermanfaat bagi saudara kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bagi siapapun yang menerimanya, atau sebaliknya menjadi masalah. Hati-hati Bapak Ibu, tangan zaman sekarang bisa menggantikan lidah dan bibir. Mungkin sudah kita atur, bicara kita bisa sudah kita atur sebelumnya. Tetapi tangan ini kadang-kadang di luar kontrol. Tangan kita ini bisa tidak terkendali, ya, di dalam memainkan atau menggunakan HP. Selanjutnya Bapak Ibu, mata. Mata harus dikuasai juga. Dalam Matius 18 ayat 9. Mari kita buka Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu.
karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menginginkan anak-anaknya untuk menggunakan mata sembarangan. Mata bisa melihat yang indah yang Tuhan ciptakan. Gunung, lautan, samudera, hutan, dan sebagainya. Taman-taman yang indah. Nah, itu untuk bisa memuliakan Tuhan. Alam semesta yang indah itu sebagai sarana kita ya kembali kepada pujian kita kepada Tuhan. Luar biasa. Tetapi sebaliknya mata itu bisa jahat dan berdosa. Karena apa? Kita gunakan untuk melihat yang porno. Kita gunakan untuk melihat yang sadis-sadis. Ya, yang kasar-kasar, yang jahat-jahat. Bisa kita gunakan untuk melihat gambar-gambar, ya, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Bahkan kita bisa melihat kekejian-kekejian sekarang ini dan dipraktekkan. Ya, dari situlah Bapak Ibu kita harus waspada menggunakan mata kita. Ya, yang berguna adalah mata yang banyak membaca Alkitab firman Tuhan. Mata kita gunakan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Berikutnya Bapak Ibu, indera telinga harus kita kuasai juga. Telinga, Amsal 22 ayat 17. Amsal 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sekarang telinga harus dicondongkan dengan kehendak Tuhan. Jangan mendengar gosip. Sukanya melihat entertainment di televisi, di channel-channel YouTube yang berisi gosip-gosip. Suka mendengarkan kata-kata kritikan. Ya, kritikan yang pedas. Suka mendengarkan yang jahat-jahat, yang tidak Tuhan sukai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menjaga telinga yang Tuhan berikan kepada kita ini. Pendengaran kita ini, ya, hanya dengarkan gembala kita saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab. Selanjutnya Bapak Ibu, yang harus kita kuasai adalah hati. Hati kita. Amsal 4 ayat 23. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati ini bisa baik, bisa benar, bisa manis, bisa tulus. Nanti keluarnya dalam mulut kita, dalam ucapan kita, dalam WA kita, dalam SMS kita, apapun yang kita lakukan dengan tangan kita bisa baik. Karena sumbernya adalah hati. Hati ini kalau meluap hal yang baik, bersyukur, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tetapi sebaliknya, dari hati yang kotor, yang degil, hati yang jahat, yang berduri, di situ akan keluar pada mulut kita. Yaitu yang jahat juga. Yang menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, bahkan menghujat Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita bersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Firman yang indah ini, yang membimbing kita, menuntun kita ini, menerangi langkah kita ini. Supaya hati kita bersih seperti cawan. Cawan yang ada airnya, kalau air itu jernih, keluarnya meluap, ditambah yang jernih, air jernih terus, juga akan terjadi air jernih. Tetapi kalau air itu kopi, ya, ditambah dengan kopi terus, akan kotor, akan hitam, akan jahat. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Menghidupkan orang lain. Kalau Tuhan sudah bangkit dan kita dibangkitkan, kita juga harus membangkitkan orang lain. Yang terakhir adalah pikiran kita. Pikiran harus kita kuasai. Efesus 4 ayat 22 dan 23.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran ini tempat bertempur, bergumulnya ide-ide. Apakah mau menurut Tuhan atau tidak? Apakah mau jahat atau tidak? Apakah mau meninggalkan Tuhan atau tidak? Apakah mau bermacam-macam yang benar atau tidak? Itu di dalam pikiran. Jadi hati pusat kehidupan, pikiran pusat pergumulan. Kita mau berbuat apa, mikir dulu. Nah, kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, pastilah yang kita lakukan juga benar di mata Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, penguasaan diri itu seluruh panca indera kita, pikiran dan hati kita. Mari kita terus ya, menggunakan, memanfaatkan yang Tuhan berikan ini kepada kita ini, seluruhnya harus kita kuasai. Mumpung kita masih diberi waktu, kita masih diberi hidup oleh Tuhan, semaksimal mungkin ya, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama kita dengan penguasaan diri yang penuh. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita hari ini dan selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memperingatkan kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan bisa menguasai diri kami. Baik mata, penglihatan, pendengaran, lidah, bibir kami, tangan dan kaki kami Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Juga pikiran dan perasaan kami semuanya Tuhan, kami haturkan untuk kemuliaan-Mu. Kami balaskan kasih-Mu Tuhan melalui diri kami yang kami kuasai penuh dengan firman Tuhan. Kami memuji dengan tulus Tuhan kemuliaan-Mu di bumi dan di surga. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Bethel Maranatha Pekalongan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati dalam kehidupannya di ladang Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatnya, beri kesehatan, kemakmuran Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir, tingkap-tingkap langit-Mu terbuka Tuhan untuk kami semuanya. Juga gereja-gereja di Pekalongan berkatilah, karena kami satu tubuh Kristus. Juga bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia bersatu untuk pekabaran Injil, para misionaris Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan berkati supaya Injil semakin hari semakin lebar Tuhan, semakin tersebar di seluruh dunia. Tuhan, bahkan juga di Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk para pejabat, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh legislatif, yudikatif, semuanya Tuhan, Kapolri juga Tuhan, TNI semuanya Tuhan, kiranya bangsa negara kami bisa aman, damai, sejahtera karena perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk Kota Pekalongan, Bapak Wali Kota, DPR, Wakil Wali Kota dan semuanya. Rakyatnya Tuhan beri kesejahteraan juga Tuhan. Supaya hidup kami sejahtera, makmur. Pulihkanlah Tuhan dari COVID ini. Tuhan, pulihkanlah ekonomi dari bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, jauhkanlah dari terorisme Tuhan. Dari apa saja yang tidak Tuhan perkenan. Kami punya pimpinan-pimpinan yang takut akan Tuhan, yang memikirkan untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, Tuhan jauhkan dari malapetaka. Juga keluarga kami, studi anak-anak kami, jodoh anak-anak kami Tuhan, anak cucu kami masa depannya,
Hari tua kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat bekerja kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.